Sahabat Biotrop, pagi ini saya kembali tayang dengan podcast Biosync. Di tengah saya hadir dua adik mahasiswa, ya ketepatnya ada satu mahasiswa dan satu mahasiswi. Ini menarik ya, dua adik mahasiswa ini karena asalnya dari ujung ke ujung. Ini menggambarkan benar-benar Nusantara, Indonesia Raya. Yang satu dari ujung Sumatera, ya ujung Sumatera, Aceh ya. Yang satu dari ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua ya. Iya. Nah, tapi nggak marah ya kalau Papua dibagi 3 ya? Enggak ya. Sudah rencana. Udah rencana ya, gitu ya. Siap ikuti ya gitu ya. Nggak ada pemberontakan ya gitu. Tapi menarik nih, dua daerah ini adalah daerah modal ya. Aceh daerah modal, Papua juga daerah modal. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini kita bincang-bincang seputaran bioteknologi, apa yang ditunggu oleh kedua adik mahasiswa ini dalam kegiatan magang. Tapi sebelumnya saya ingin Dek Bella, ini saya Bang Zulham Dek Bella, bukan Pak Zulham ya gitu. Sama Ide Jonia gitu ya. Silakan Dek Bella mungkin bisa memperkenalkan pada sahabat Biotrop. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bella dari Nama lengkap dong. Fitra Nabila Putri, biasa dipanggil Bella. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Ya, kalau dulu kita panggilnya Unsiah gitu ya. Nah, sekarang disingkat USK gitu kan. Pasti nanti ada sejarahnya kenapa disingkat USK gitu kan ya. Baik, di sebelah kanan saya, silakan Dek Joni memperkenalkan diri lengkap loh Dek Joni. Nama saya Joni Prianto, saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian, jurusan Penyuluh Pertanian. Berkelanjutan. Penyuluh, kalau bilang penyuluh kan kesannya kuno banget ya. Coba dibilang komunikasi pertanian, nah ngetop kan gitu kan ya. Karena ilmu komunikasi lagi ditekuni loh sama anak muda sekarang ya. Di beberapa perguruan tinggi itu rankingnya di atas gitu ya. Di UI rankingnya di atas, di Unpad rankingnya di atas. Kalau dibilang penyuluh, padahal komunikasi kan. Dibilang komunikasi pertanian gitu. Nanti saran saya kepada Kementan ya gitu ya. Pindah tuh penyuluh jadi komunikasi pertanian, jadi lebih diminati begitu kan ya. Ya, oke, baik. Saya kira kita akan masuk ke beberapa hal yang ingin saya ketahui ya. Nah, ini Dek Bella itu di Biotrop magangnya di bidang apa kira-kira? Untuk aku sendiri, Pak atau Bang? Bang Zulham dong. Gitu. Oke, Bang Zulham. Oke. Kalau Pak tua banget gitu. Kalau saya sendiri, saya tuh magang di bagian kultur jaringan. Tepatnya kultur jaringan rumput laut. Rumput laut ya. Rumput laut ini menarik nih. Rumput laut lagi banyak dibicarakan. Barusan tamu saya dari Kemenko Marinvest juga bicara soal rumput laut ya gitu ya. Nah, jadi kenapa menarik kaitannya dengan kultur jaringan secara umum, atau kenapa ngambil rumput laut? Kenapa nggak ngambil jati, gaharu, cendana gitu kan ya, atau bungong jumpa gitu kan? Jadi pertama itu waktu email di pihak Biotropnya sendiri itu udah ngasih beberapa list tentang media-media yang biasa di kultur di sini gitu kan. Nah, salah satunya itu rumput laut. Terus saya tuh juga ada mungkin tanya-tanya gitu ya Pak sama Kak Tingkat terus sama dosen juga gitu. Dari saya personally pilih rumput laut sendiri karena sebenarnya ngelihat potensi di Aceh juga kan. Maksudnya airnya masih bersih gitu kan, kondisi lautnya masih baik gitu. Cuman pemanfaatan rumput laut sendiri itu belum terlalu besar gitu. Dan ini juga kaitannya tuh rencana saya tuh untuk tugas akhir. Tugas akhir ya. Benar, untuk jadi kan saya udah dapet tuh latar belakangnya tentang apa gitu kan. Nah, saya dapat tuh ternyata di Seameo sendiri itu menyediakan magang untuk kultur jaringan rumput laut gitu. Dan ya udah saya pilih rumput laut dan ternyata udah masuk dalamnya juga saya semakin gitu. Senang ya. Passionnya semakin di situ gitu ya. Kelihatan gitu Pak. Kelihatan gitu. Udah pernah ke Ibo di Aceh? Wah, Ibu udah Sabang ya benar. Sudah ya, udah pernah ya itu ya. Itu terkenal tuh sahabat Biotrop ya. Kalau pergi ke Aceh, kalau tidak ke Sabang, ke Ibu dan ke titik nol, maka belum ke Aceh gitu ya. Kalau tadi kita bicara di sisi komoditi air ya, atau di laut, rumput laut. Tetapi ada sahabat kita yang justru Indonesia bagian timur itu kan justru lautnya luar biasa ya gitu ya. Ada Raja Ampat walaupun di Papua Barat ya, tapi juga di Papua juga ada beberapa pulau dan pantai yang bagus ya. Itu terus kenapa kok ingin bicara jamur gitu loh? Jamur, kenapa suka jamur? Karena di sana itu jamur masih agak kurang ini peminatnya. Kan, Pak. Makanya saya di sini ingin
belajar terus memperbanyak di sana. Memperbanyak jamur Ya, di sana gitu kan ya. Nah, Itu ada lokasi-lokasi yang kita bisa tanam jamur di Papua. Kalau di Jayapura misalkan di sana kan suhunya kan panas tuh Pak. Iya, Jadi suhunya nanti panas. kita kan di sini belajar terus bagaimana untuk mengatur suhunya. Iya. manipulasi suhu dan kelembaban. Iya. Tapi di sekitar Papua sendiri kalau dari Jayapura ya, Iya. saya ingat Jayapura tuh ingat Danau Sentani ya. Bisa duduk-duduk berduaan gitu kan. Di pinggir-pinggirnya gitu kan ya. Nah, kalau kita naik ke atas ada nggak yang kira-kira ketinggian sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut daerahnya? Ada sih Pak. Ada ya? Tapi saya juga kan kurang tahu tentang ini Papua. Masih jarang keluar gitulah. Jangan keluar ya, Iya. selalu di asrama ya gitu. Harus keluar dong. Kalau nggak keluar nggak kenal sama Bella dong berarti gitu kan dia. Ini kan Sekarang keluar ke kenal. Bogor gitu Iya. kan ya. Jadi ingin belajar bagaimana manipulasi budidaya jamur kalau dilakukan di daerah yang panas ya. ya. Nah kira-kira sudah mulai ketemu belum ketika sudah ikut di lab jamur? Sudah sih Pak. Rencana kita mau ini usaha jamur di Papua itu kan. Kita dengarnya di sana harganya juga cukup mahal Cukup mahal. untuk Tahu jamur. harganya? Per kilo aja tahu harga Tahu. jamur Iya. tiram di sana berapa? Untuk jamur tiram putihnya itu sekitaran 35 35 ya. kilo. Kalau di Bogor kan lebih murah ya. Iya, Lebih makanya. murah kan ya. Ini Mau- prospektif ya. Heeh. Jadi nanti kamu bikin anak-anak muda gitu ya, bikin kelompok, kemudian lakukan kegiatan budidaya jamur di sana begitu kan ya. Iya. Nah oke, Bella, ini kan yang penting Joni nggak jamuran aja ya gitu. Kalau jamuran bahaya gitu kan ya. Nah jadi Bella kan belajar rumput laut ya. Nah kira-kira untuk melakukan kultur jaringan sampai menjadi plantlet, Bella sudah tahu tahapannya. Nah, jadi ini kan juga proses Bella sendiri untuk magang di sini itu kan 2 minggu, baru 2 minggu gitu. Baru 2 minggu ya. Iya benar. Jadi Rencana 1 tahun. Biar aduh, dekat nggak dengan bisa kita-kita ngeceritain gitu. nanti. Jadi Coba 1 tahun di sini kan, jadi orang Bogor. Oh, iya. Jadi orang Bogor tuh enak loh gitu. Saya aja nggak betah, udah betah di Bogor, nggak pulang-pulang ke Aceh lagi gitu. rencana gitu sih Pak. Tapi saya harus ngerjain skripsi juga. Jadi selama 2 minggu ini saya tuh sebenarnya kalau misal di kultur jaringan sendiri karena sistemnya produksi berarti kan kita harus mengikuti prosedur SOP yang udah ada di labnya gitu ya Pak. Jadi saya belajar itu bertahap memang, tapi nggak langsung dari tahap awal. Jadi mungkin lompat-lompat gitu ya. Tapi pasti punya catatan tersendiri per harinya gitu. Ya, jangan-jangan Dek Bella ini hatinya lompat-lompat juga gitu. Lompat dari satu ke satu yang lain, enggak ya? Oh enggak Pak. Setia ya. Oke. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Oh enggak boleh, harus setia. Setia dong. Kalau insya Allah berarti 90% lah gitu. 50-50. Masih ada 10% lagi ya gitu kan. Jadi kalau belum berdiri jamur melengkung itu masih boleh Oh masuk iya benar gitu. itu benar. Ya oke. Terus lanjutin dulu gitu. Jadi kalau untuk tahap sendiri saya tuh udah belajar. Kalau dari awal tuh baru aja kemarin belajar tahap sterilisasi. Itu yang sterilisasi subkultur indukannya buat nantinya diinduksi. Jadi ya. habis diinduksi nanti kan tumbuh kalus tuh. Kalus. Ya, oke. kalus terus nanti perpindahan ke talus. Talus atau kalus dulu gitu Kalus. ya. Nah, kalus dulu ya Pak baru. Nanti langsung lanjut sampai tahap shaker, terus nanti ada tahap sterilisasi yang ke air asinya gitu. Sampai nanti dia jadi plantlet yang siap untuk diproduksi gitu. Ya. Oke, ini menarik ya tahapan bicara kultur jaringan rumput laut. Itu jenis yang Bella pelajari jenis apa? Bella tahu? Kalau untuk di lab, Di lab sendiri ya, di yang lab, sekarang di lab. itu ada 3 ya Pak. Kalau nggak 3. salah itu ada sakol, terus ada kotoni Lampung hijau, terus ada dari Natuna juga kalau nggak salah. Iya ada dari Natuna. Masih kotoni ya. Iya, gitu ya. jadi untuk yang terbesar sih kalau yang saya lihat produksinya tuh yang kotoni Lampung. Oke, ya kultur di Lampung. Nah, ini kan tahapan di rumput laut kultur jaringan ya. Joni ini. Joni harus semangat nih Joni, harus semangat ceritanya gitu. Lebih semangat lagi Joni, oke ya. Siap. Nah, jadi kalau di jamur gimana Joni? Bisa cerita nggak? Sampai ke kubung jamur itu melalui berapa tahap tuh Joni? Melalui berapa tahap tuh di jamur tuh? Banyak sih Pak. Banyak. Oke, coba cerita sahabat-sahabat Biotrop yang bisa didapatkan kira-kira apa saja. Pertama itu membuat ini media Media. F3. Iya. Habis itu kita melakukan sterilisasi selama ada sterilisasi ya? Iya, Nah, benar dulu ada, Pak. sterilisasi. Terus? selama itu 4 sampai 6 jam. Oke, Nah, habis itu kita membuat F0 tuh dari F0. agar biasa
sama jamurnya. Oke, udah. Terus pembuatan F2. Nah, setelah itu kita menanam di media. Di media. Di inokulasi dimasuk ke media. Iya. Oke, nah terus setelah di media, terus kita pada saat dia harus jadi putih itu apakah langsung ditaruh di kubung? Enggak. Nah, berarti di mana tuh? Kita taruh di ruangan. Oke. Nah, baru setelah sebulan memutih, baru pindahkan ke ruang kumbung. Nah, di ruang kumbung itu ada treatment nggak supaya dia suhu sesuai dengan yang diharapkan atau optimal, kelembaban, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Apa yang dilihat di sana? Di situ saya belum belajar. Ada nggak otomatisnya? Misalkan di situ ada fasilitas untuk nyemprot air. Iya, ada ya. Iya. Untuk menjaga. Kemudian ada pengukuran suhu gitu kan ya. Iya. Nah, itu kan yang kamu pengen pelajari salah satunya kan, supaya sudah tahu berapa suhu optimalnya untuk jamur? Berapa? 25, 24? 20 sampai 25 sih. 20 sampai 25. Ya. Nah, artinya dengan belajar itu kamu bisa ya misalkan bikin. Nah, artinya bisa dikondisikan supaya suhu sampai dengan 20, 25. 25 itu bisa ya dikondisikan ya. Pakai alat, pakai apa itu bisa ya. Nanti diakali lah, Pak. Di Papua. Kan suhunya panas sekali. Iya, betul kan, diakali kan ada pakai air atau penggeraknya harus ketika suhunya sudah melewat 26 atau di bawah mungkin tinggi ya 26 terus dia secara otomatis tuh keluar air sehingga suhu normal lagi ke 25. Bisa ya nanti dipelajari ya. Oke ya. Nah, jadi saya ingin tanya, yang paling sulit di pentahapan itu menurut Johnny di tahap mana? F0-nya sih, Pak. F0, iya kan? F0 ya. Nah, berarti harus belajar betul tuh bagaimana F0-nya itu kan. F0 ke F1, F2 mungkin masih oke ya, tapi di F0-nya itu yang bikin F0-nya yang bikin gagal terus ya. Nah, itu yang sering dialami juga oleh teman-teman yang peserta magang atau pelatihan di Biotrop, di F0-nya itu sulit begitu ya. Nah, jadi itu oke. Nah, jadi pasti punya prospek ekonomi ya kalau kita lihat jamur maupun di rumput laut. Nah, mungkin Bella tahu sudah pelajar apa prospek ekonomi saat ini? Kenapa kok Indonesia punya prospek ekonomi untuk mengembangkan rumput laut? Kalau dari Bella sendiri mungkin pendapat Bella, karena Indonesia tuh kan banyak banget ya Pak perairannya juga yang bagus-bagus gitu kayak banyak apa luas? Luas terus bagus juga gitu kan. Jadi mungkin potensi untuk itunya tuh potensi untuk rumput laut itu sendiri sebenarnya besar, cuman mungkin pengetahuan dari masyarakat sendiri tuh belum luas gitu. Itu mungkin tadi fungsi yang komunikasi pertanian gitu ya Pak. Nah, jadi, komunikasi pertanian tuh penting tuh kata Bella gitu ya. Jadi itu salah satu untuk mengembangkan potensi rumput laut itu sendiri ya dengan cara kultur jaringan ini biar dapat mungkin kenapa harus kultur jaringan kan di lapangan sebenarnya bisa, gitu. Kalau dari sistem bioteknologi itu kan Pak sebenarnya konsep kultur jaringan ini itu memperbanyak tanaman secara in vitro ya. Jadi di mana kita tuh mau dapat bibit yang sehat, yang bagus, yang mungkin rentan tahan penyakit gitu, yang nanti jadinya menguntungkan petani juga gitu. Walaupun memang prosesnya sendiri mungkin lebih rumit gitu kan, harus steril, harus ya seperti itu lah Pak. Mungkin dari bahan-bahannya sendiri juga terbilang tidak murah gitu kan. Tapi untuk hasilnya sendiri kita bisa menyesuaikan. Ya. Artinya secara perspektif ekonomi, Bella pernah dengar nggak berapa harga kotoni per kilo misalnya itu dalam kondisi kering? Itu yang sekitar berapa gitu? 20.000, 25.000. Saya kasih pilihan ganda nih. A 20.000, B 25.000, 30.000, 50.000. Kira-kira aja berapa per kilo? Yang kering. Yang kering. Ya. Sudah dikeringkan ya. Ini masih raw material loh, belum diolah ya gitu ya. 50.000 nggak sih Pak? 50.000. Karena untuk ada tawaran memang 50.000, tapi terlalu mahal ya. Terlalu mahal 50.000 per kilo karena itu merusak harga pasar. Ya. Nah, harga di pabrik itu dibeli sekitar 25.000. Jadi kalau misalkan pengusaha bibit ya, pengusaha pengen ambil dari masyarakat, dia masih bisa beli 20.000, dia masih dapat 5.000 gitu sebenarnya. Gitu. Tapi pernah juga terjadi goncangan harganya sampai dengan harga di 6.000 rupiah. 6.000. Maka petani rumput laut nggak panen, dia nggak mau panen gitu karena harganya terlalu murah gitu kan ya. Benar. Oke, nanti kita cerita soal bioteknologi sedikit ya gitu. Jadi Johnny gimana nih prospek jamur di mana di Jayapura ya, Jayapura gitu. Jayapura tuh indah loh, ada jembatan warnanya merah. Bella harus sana diundang sama Johnny ya gitu. Ya oke, gimana prospeknya gimana di Jayapura?
kaitannya dengan harga, kemudian produksi sudah ada apa belum di sana begitu? Di sana sih produksinya masih sebagian. Nah, dari mana tuh? Di Jayapura atau di tempat lain? Di Jayapuranya nah, sendiri. Kalau di Manowarinya saya belum tahu itu. Makanya Manowari apa di Jayapura? Jayapura kan? Kan asal Jayapura. Asal Jayapura. Kuliah di Manowari. Iya. Oke. Di Manowari aja cerita gimana? Di Manowari itu kan saya belum tahu adanya jamur pangan ini di sana ada enggak. Nah, kita PKL di sini ambil jamur untuk memperbanyak di sana. Terus untuk ini menjual di sana ya. Nah, tapi di Manowari ada nggak yang di pasar pernah lihat ada jamur pangan seperti jamur tiram? Kebanyakan sih jamur tiram. Jamur tiram ada ya? Ada ya. Artinya di pasar sudah mulai ada ya. Ada. Tadi kamu bilang harganya berapa tuh? 35.000 ya. Iya, Jauh berapa? Mungkin bisa jadi 2 kali lipat di harga di Bogor, sini ya, di Bogor gitu kan ya. Jadi kalau itu dikembangkan perspektif ya secara ekonomi ya, masyarakatnya juga ternyata makan jamur ya. Kan nanti kamu komunikasikan bilang makan jamur nggak bikin jamuran loh gitu. Tapi terkadang tuh di sana masih kayak agak takut makan jamur. Nah itu perlu dikomunikasikan. Jadi itu tugas kamu sebagai penyuluh pertanian yang belajar ilmu komunikasi pertanian kan. Iya. Nah jadi itu harus dikomunikasikan gitu kan ya. Nah jadi oke. Kita bicara apakah jamur itu masuk ke bioteknologi apa tidak kira-kira? Masih masuk ke biotek apa tidak? Atau masih belum sampai ke situ? Kayaknya belum ya, masih sederhana sebenarnya. Sederhana kalau di sana. Cuman susahnya bikin tadi ya, F0-nya sama suhunya juga sama pengaturan suhunya gitu ya. Kuncinya di situ ya, sama kelembapannya ya. Itu yang paling penting ya. Oke, nah jadi tapi kalau bicara kultur jaringan Bella, kira-kira kultur jaringan itu sudah masuk bahagian dari bioteknologi nggak menurut Bella? Udah masuk sih Pak. Cuman dia kalau bioteknologi itu kan yang memang rekayasa genetika gitu-gitu. Kalau misal kultur jaringan ini masih mendekati, mungkin masih saudara. Baru gitu. Ambil jaringannya dari pohon ya. Karena kan dia tuh yang pohon, sistem yang belum sampai itu Pak DNA gitu kan. Maksudnya itu masih yang sederhana lah. Yang ambil jaringannya kan? Iya jaringan dari tumbuhannya untuk diperbanyak gitu kan. Tapi untuk mungkin media-medianya, bahan-bahannya itu maksudnya tidak sesederhana yang di lapangan gitu. Tetap harus ada perhatian khusus untuk beberapa tumbuhan yang perlu kalau kita ingin tingkatkan dari kultur jaringan, teknik kultur jaringan menjadi rekayasa genetik, menurut Bella kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Contoh misal kita pengen buah yang gak ada bijinya, itu berarti kan udah ada rekayasa genetika di dalamnya gitu. Oh berarti kalau bikin daun semangka berdaun sirih bisa dong? Udah beda dong Pak itu family. Saya ingat lagunya Berry Pesulima dulu itu, semangka berdaun sirih itu. Ya ada kan? Oh enggak, itu generasi saya tuh. Kalau generasi kamu udah beda generasi Pak. Taunya lagu Keisha ya, yang suaranya gak nyampe itu ya gitu. Tapi lagunya bagus loh saya lihat gitu kan. Berarti Bapak update juga masalah. Oh, saya update. Makanya masih dipanggil Bang Sulam. Update. Nah jadi, tapi sudah pernah dengar ada peneliti yang melakukan rekayasa genetik atau transgenik dari rumput laut. Kalau dari rumput laut sendiri belum pernah sih Pak. Belum pernah dengar. Iya belum pernah dengar dan belum pernah baca juga karena. Berarti nanti kamu tanya sama Dr. Erina ya gitu ya. Oh iya. Penelitian dia sudah sampai di situ apa belum gitu ya? Mungkin nanti Bu Erina bakal ngelihat podcastnya. Iya Bu Erina itu meneliti udah transgenik. Tapi masalahnya pernah dengar nggak? Kenapa bibit transgenik ya, produk rekayasa genetik misalkan termasuk rumput laut itu kurang bisa diterima oleh masyarakat Uni Eropa misalkan gitu, atau bahkan di Indonesia ketika kita produksi jagung kedelai dari bibit produk rekayasa genetik itu belum diterima gitu misalkan dengan baik. Kira-kira Bella tahu nggak alasannya kenapa? Untuk alasannya sendiri itu apa karena dia takut merubah genetiknya dia misalkan gitu, atau karena dilarang oleh agama atau apa, ada nggak kira-kira? Oh kalau saya sih kalau untuk hal-hal kayak gitu saya pernah baca emang kalau misalnya rekayasa genetika sendiri itu dikhawatirkan itu yang namanya rekayasa genetika berarti tidak seperti awalnya gitu ya Pak yang aslinya gitu kan. Bisa jadi itu mengurangi mungkin nutrisinya walaupun nanti dari tujuannya meningkatkan loh. Nah
nutrisi, produksi gitu kan, tahan penyakit gitu. Nah mungkin kita sendiri manusia tuh kan pengen yang terbaik ya Pak, dari mulai memudahkan cara makan, nutrisinya sendiri dan segala macamnya. Tapi untuk hal-hal rekayasa genetika itu kan tetap menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Ya, artinya kan ada juga orang ketakutan nanti merubah DNA-nya ya. DNA-nya benar. Tapi kalau DNA-nya misalkan wajah jelek jadi ganteng gimana? Jadi cantik gimana? Mau nggak diterima kayak gitu? Kalau itu sendiri mungkin hal-hal kayak gitu yang ditakutkan oleh masyarakat gitu. Ya, tapi kan bisa dibikin supaya DNA dia kalau memang dianggap berpengaruh ya gitu kan. Sehingga sel yang tadinya bisa menimbulkan kanker, makan yang rekayasa malah hilang tuh potensi kankernya. Itu mungkin nggak kira-kira? Mungkin Pak. Mungkin ya? Makanya program-program kayak bioteknologi dan hal-hal lain itu masih digalakkan kan, khususnya di Indonesia sendiri, karena beberapa masyarakat karena umum kebutuhan sendiri pangannya semakin tinggi meningkat gitu. kan, lahannya semakin sedikit kan, makanya sekarang kalau rumput laut sih lahannya masih luas ya gitu kan tadi ya. Nah kalau di jamur gimana kira-kira, bisa nggak diarahkan ke bioteknologi? Tadi bisa nggak kira-kira jamur supaya jamurnya tumbuhnya lebih besar gitu. Sehingga kan kita dengan lahan seperti itu bisa lebih banyak dapatnya gitu kan. Nah, rasanya yang tadinya sudah seperti daging ayam melebihi daging ayam. Bisa nggak kira-kira? Bisa sih Pak. Bisa ya. Yang penting harus diteliti ya. Iya. Diteliti ya. Dan banyak laporan-laporan atau di jurnal juga sudah mengarah ke sana begitu kan ya. Kan kita baru bicara tiram tadi, belum bicara shiitake. Shiitake itu seperti apa ya? Seperti toge ya. Ada pentolnya juga, tapi itu kan banyak digemari kan. Kalau kita lihat itu kan ketinggiannya harus lebih tinggi gitu. Dari yang di Bogor 300-an lah di atas permukaan laut ya. Jadi mungkin ya Joni ya. Ya kan ada mahasiswa penelitian, benar gak? Iya Pak. Ya kan, ada dosen kamu juga kan di sana yang penelitian tentang jamur. Jadi sangat dimungkinkan gitu ya. Nah oke, sahabat Biotrop, kita sudah lama nih ngobrol-ngobrol sama adik-adik berdua ini. Jadi kira-kira kalau ditanya kenapa magang di Biotrop kemudian ikut program seperti Merdeka Belajar Ngampus Merdeka nih Bella, kan pasti ada hubungan ke situ ya? Iya. Karena kredit kah? Karena apa? Atau pingin jauh dari Aceh kah gitu? Untuk Bella sendiri, karena Bella memang fokusnya itu ke rumput laut, dan kan Siameo itu satu-satunya yang menggalakkan sistem in vitro gitu. Walaupun nanti di setiap daerah tuh ada balai-balainya gitu. Tapi untuk di Aceh sendiri belum ada pelestarian yang bukan buat duduk-duduk ya. Itu balai-balai gitu. Itu balai-balai gitu. Balai kultur jaringan kayak gitu, pertanian. Besar, balai besar yang memanfaatkan hal-hal seperti itu belum ada di Aceh gitu. Jadi di sini itu pusatnya kan. Di Unsia nggak ada? Di Unsia kultur jaringan khusus nilam di sana kan Pak. Khusus nilam ya, nilam. Kan tapi ada ya gitu ya. Ada. Nanti berarti tempat Bella di biologi mengembangkan yang rumput laut misalnya gitu nanti ya. Insya Allah kedepannya semoga ada jalannya gitu Pak untuk mengimplementasikan ilmu yang di sini. Bella pengen jadi dosen, peneliti? Ada keinginan. Ada keinginan, baru 40%. Harus dikuatkan gitu kan. Dikuatkan ya Pak. Ya Bang, saya pengen jadi dosen dan peneliti dan kembangkan kultur jaringan. Harus begitu dong, semangat anak muda gitu. Gimana sekarang setelah dikasih semangat? Gimana? Bilang dong nanti biar didengar sama Pak Rektor yang baru itu ya, atau Pak Hijir ya, Pak Hijir ketua LPPM-nya, coba bilang tuh. Saya ingin jadi dosen Pak di Universitas Yakuala ya. Kalau bisa udah nanti dapat beasiswa dari Unsiahnya buat S3 mungkin. Ya. Amin. Ya, amin. Kan banyak beasiswa kan gitu kan ya. Bener. Nah, jadi harus semangat gitu. Joni gimana Joni? Joni ini harus semangat nih Joni. Agak gugup lah Pak. Nah, jangan gugup di sini. Gugup jangan-jangan gara-gara sebelah Bella nih. Coba di sebelah Ali ya, gak gugup dia gitu. Ayo Joni gimana Joni? Coba diceritain tadi. Apa sih tadi pertanyaannya Bella? Kenapa? Mungkin gak ya gitu? Ya mungkin. Mungkin gak? Perkembangan biotek itu dikembangkan kaitannya dengan di Polbangtan gitu misalkan itu. Memungkinkan gak gitu? Mungkin kan sih, kan kita juga di sini belajar untuk mengembangkan di sana juga. Ya, kan? Artinya dalam skala seperti kayak sekarang juga udah ada di sana kan di Polbangtan jamur belum kan? Belum ada. Nah itu bisa kita replikasi. Replikasi itu berarti kita mencoba membuat seperti apa yang ada di sini di sana ya. Oke kan? Nanti kamu belajar bikin proposalnya, ya kan? Berapa uang dibutuhkan untuk bikin yang seperti di sini dulu? Di kampus juga ada ini sih sosialisasi kewirausahaan. Nah itu kan dananya udah ada. Ya, oke.
kita bicarakan Kamu di ikut sini. itu. Iya. Kamu ikut itu. Jadi Iya. sebelum pulang kamu sudah selesai proposalnya ya. Proposal untuk bikin wirausaha jamur di sana ya gitu ya. Iya. Ya, itu harus selesai loh. Nanti saya tanya sama pembimbingmu di sini ya. Udah selesai belum? Joni bikin proposal dengan teman-temannya ya. Nah, oke ya. Jadi terus kamu cita-citanya mau jadi apa sih gitu? Insinyur, doktor atau tukang? Jadi ini sih Pak, penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian ya. Wah, ini Ikutin jejak Bapak. Oke, ini ideal ini. Artinya Harus sahabat Biotrop turun-temurun. masih ada anak muda ganteng dari Papua gitu kan, pengen jadi penyuluh pertanian. Ini kita sambut baik dong. Ini luar biasa ya, ingin memajukan. Karena kenapa kalau tidak boleh ditanya? Tahu nggak kenapa alasan kamu? A. Karena penduduk semakin meningkat dan tetap butuh pangan, ya kan? B. Karena memang masyarakatmu yang masih membutuhkan ilmu tentang pertanian. C. Karena memang ikuti pertanian itu banyak duitnya. Mana pilihan kamu gitu? Nah, saya ini mau jadi penyuluh pertanian karena pertanian tuh selalu dibutuhkan Pak. Selalu dibutuhkan ya, sampai akhir zaman ya. Pangannya itu terutama. Terus kedua ya itu ikut jejak Bapak. Ikut jejak ya. Oke, berarti bapaknya berhasil menginspirasi ya, menjadi seorang bapak yang inspiratif ya bagi anaknya begitu kan ya. Ya oke baik. Jadi pasti dong teman-teman punya pesan-pesan buat sahabat Biotrop barangkali ya. Bella ada pesan-pesan nggak kira-kira buat sahabat Biotrop? Untuk sahabat Biotrop Ya. atau teman-teman yang ada mungkin di luar dari Biotrop, Pak. Ya, di luar Biotrop juga. Sahabat Biotrop tuh luas sekali dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. Nah itu udah pulau-pulau terluar di kita itu. Jadi kan Biotrop ini kita udah tahu tentang perkembangan tropikalnya biologi lah gitu kan. Segala hal tentang biologi itu bisa didapetin di sini. Nggak hanya biotek, bahkan ada natural product juga. Bahkan tadi ada jamur juga ya Pak. Terus ada dari segi air gitu, produksi-produksi yang seperti itu di sini tuh. Menurut Bella sendiri itu worth it sih di sini karena pun Bella yang udah jalan kata-katanya worth it untuk magang untuk magang di sini gitu. Terlebih kan di sini tuh kita bisa jumpa jumpa Bang Zulham bisa jumpa Bang Zulham Alia gitu kan ya. Dan teman-teman yang lain dari Biotrop. Jadi magang di sini tuh nggak hanya dari satu daerah kita bisa ketemu, bahkan dari seluruh Indonesia tuh ada yang magang di sini gitu. Selain kita nimbah ilmu di sini, nambah teman juga gitu. Bisa kenalan, bisa sharing juga. Jadi banyak sih yang didapat benefitnya di sini. Dan terlebih lagi untuk potensi-potensi daerah yang mungkin kayak si Joni sendiri gitu kan Pak, yang tentang jamur, saya tentang rumput laut itu bisa dikembangin nanti di daerah kita masing-masing gitu. Asal niatnya memang untuk belajar dan ini sih pengen kenalan gitu sama ya bikin jaringan baru kan baru. Kayak sekarang ini ada 60-an gitu kan, mana tahu ya relung hatinya masih ada terbuka gitu kan. Itu bisa dibuka gitu kan. Nah, mana yang jadilah gitu kan ya. Nah kalau Joni gimana Joni kira-kira pesan-pesannya sama untuk loh, Pak. Hah? Sama kayak tapi saya pengen dengar suara Joni apa pesan-pesannya. Pesan untuk sahabat-sahabat Biotrop seluruh Nusantara. Satu gitu coba. Keluarkan gaya pembangtannya dong. Masih malu lah Pak. Ayo. Pesan-pesannya, nah kalau magang di sini itu ini baiklah. Ya, maksudnya kenapa? Apakah karena letaknya di Bogor atau banyak sekali yang bisa dipelajari di sini? Ya banyak berbagai dari kultur, dari jamur, dari perikanan juga kan, dari ada hidroponik. Ya, jadi semua kita di sini bisa belajar. Walaupun ada pendalaman tertentu ya gitu kan ya. Cuman ada satu hal yang seharusnya nanti Alia akan bikin program Biotrop Biotrop Leader Program itu BLFV namanya ya, forum itu bagus tuh sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa belajar bagaimana jadi Master of Ceremony, belajar tentang administrasi, belajar soal leadership. Itu soft skill yang diperlukan oleh mahasiswa. Sebenarnya kita punya ya, tapi kemarin kita nggak buka itu dulu ya. Kita buka yang skill aja dulu gitu. Yang soft skill masih belum kita buka begitu ya.
Oke, jadi ini menarik ya. Tapi bagi Bella kayaknya datang ke sini enak, ketemu Bang Zulham, ternyata gak galak gitu kan. Bogor juga strategis sih Pak. Strategis Puncak dekat. Puncak dekat. Mau ke Jakarta juga dekat. Jadi sambil Sabtu Minggu bisa main ya. Sambil menyelam dan sambil menyelam minum air bisa ya. Kang Asep sambil menyelam minum air gitu kan ya. Oke, nah kemudian kira-kira apa? Kalian pengen kasih closing statement gak kepada sahabat Biotrop sebagai penutup? Paling enggak singkat ya, 1 kalimat, maksimal 2 kalimat deh. Untuk magang di Biotrop itu asik. Oke, Joni, coba bikin 1 kalimat begitu. Untuk magang di Biotrop mengenakan. Nah, kan enak gitu. Asik. Bisa. Ya oke, kalau dengar kata-kata Biotrop. Save Biodiversity. Oke, sekali lagi Biotrop. Save Biodiversity. Nah oke, sahabat Biotrop, saya kira bincang-bincangnya cukup hangat ya dengan adik saya Bella ya. Kalau saya ganti namanya Bella Pelitasari gitu. Nah kemudian juga ada Joni. Joni itu terkenal Joni English ya. Joni English ya. Mr. Bean ya. Mr. Bean gitu kan ya. Joni English. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini atau kita berbincangkan hari ini itu menambah semangat kita mencintai pada ilmu bidang biologi khususnya biologi tropika, karena memang Biotrop memang ingin menyelamatkan biodiversity yang disebut dengan Save Biodiversity, bukan hanya untuk generasi saat ini tapi adalah untuk generasi yang akan datang, yaitu for the next generation gitu. Save Biodiversity for the next generation. Jadi terus kita campaign, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan pada podcast Biosync berikutnya. Sahabat Biotrop, sekian.